Extra Part 11. Semangat sekali hari ini, bos, ledek Mario yang merasa speechless sekali dengan atasannya itu. Berkas-berkas dengan cekatan dicek dan ditandatangani. Padahal biasanya kaisar harus diingatkan lagi dan lagi, supaya berkas ini atau itu minta didahulukan karena urgen. Tapi hari ini semua begitu lancar jaya tanpa ia harus banyak mengoceh. Aku tidak semangat, kamu komplain. Aku semangat, kamu komplain juga. Kaisar mendesah lelah. Tapi bukan karena ia benar-benar lelah. Ia sangat bersemangat hari ini. Entah rasanya staminanya bertambah berkali-kali lipat hari ini. Kaisar tak bisa menjelaskannya. Ia pernah merasakan pengantin baru dengan Mayu. Tapi rasanya sungguh berbeda. Abis diservis, jadinya langsung bugar ya, bos, sindirnya. Tahu apa, sih, kamu, Mario masalah. Servis men servis. Ejek kaisar telak. Cari pasangan dulu sana kamu baru ngomong. Sialan, gumam Mario yang masih bisa didengar oleh kaisar. Tapi pria itu malah tertawa saja. Pasalnya, Mario ini sudah sangat lama tak memiliki pasangan. Istriku menelpon. Diam. Kaisar langsung mengultimatum Mario supaya tak cerewet lagi. Halo. Halo. Kamu sudah pulang belum, sayang? Kaisar refleks tersenyum mendapat panggilan itu. Ternyata sangat di luar jangkauan BMKG sekali istrinya ini. Dipikirnya Hayu itu kaku, galak, polos dan tak bisa romantis. Tapi dugaannya salah. Hayu yang normal ternyata sangat manis, perhatian, dan sangat agresif. Baru mau. Aku mampir nanti ke sana. Tidak usah. Aku sudah di rumah. Soalnya mantan istrimu yang cantik itu sangat menggangguku. Mantan istri. Kaisar langsung pias. Maksudnya Mayu. Iya. Cepat datang. Aku tunggu. Nada bicara Hayu langsung berubah tegas dan berhasil membuat kaisar panik setengah mati. Mampus. Pria itu langsung bangkit dari kursinya dan buru-buru pergi. Kita pulang sekarang. Kenapa, Kai? Mario jelas penasaran. Buruan, Mario. Mayu menemui istriku. Bisa diracun nanti aku di rumah. Seru kaisar yang sudah lebih dulu berlari keluar dari ruangan. Kamu membenci papa dan aku. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu seorang pelakor di rumah tangga kakakmu sendiri, ejek Mayu sinis. Aku pelakor. Hayu menunjuk dirinya sendiri dengan santai. Kamu masih istrinya. Ejeknya. Kita memang sudah bercerai tapi kamu penyebabnya, tuding Mayu marah. Aku. Lagi-lagi Hayu menunjuk dirinya sendiri. Wah. Hebat sekali aku yang pendek dan tepos ini bisa membuat seorang pria meninggalkan wanita sempurna seperti kakakku ini. Hayu membalikkan perkataan Mayu dulu padanya, yang mengatakan dirinya kalah jauh dari sang kakak. Bahkan dulu Mayu seringkali meledeknya kurang gizi hanya karena ia kurus dan tak tinggi. Mayu malah kemudian tertawa. Menertawakan adiknya itu lebih tepatnya. Jangan terlalu percaya diri, adikku. Sebenarnya kaisar mendekatimu dan menjadikanmu istri bukan karena benar-benar mencintaimu. Tapi dia hanya ingin balas dendam padaku. Berkaca itu perlu, loh, Hayu. Tawa Mayu semakin mengejeknya. Tapi Hayu malah balik menertawakan. Kakaknya itu dan membuat Mayu bingung sekaligus murka. Kenapa Hayu malah menertawakannya? Kenapa kamu tertawa? Tidak ada yang lucu. Tapi bagiku lucu, Mbak. Tahu gak? Awalnya aku juga gak mencintai mantan suamimu itu, kok. Bahkan aku benci banget sama dia. Tapi setelah kita menikah dan kita. Hayu sengaja memanasi kakaknya dengan menampilkan wajah mesum.
Kita tidur seranjang berdua, lalu berpelukan, dan bercanda tawa. Ternyata pernikahan yang bermula atas nama dendam ini ternyata tidak buruk. Aku mulai menyukai pernikahan ini, sambungnya santai sembari mencomot kue bolu di atas meja. Mayu melempar senyum sinisnya. Ya jelaslah kamu suka. Spek gembel kayak kamu begini dapat suami tampan dan kaya. Jelas kamu diuntungkan. Tapi bagi Kaisar jelas yang mimpi buruk dapat istri kayak kamu. Mending juga spek gembel daripada spek murahan, balas Hayu telak. Jaga mulut kamu, iya. Mayu tak terima. Memang benar bukan? Hayu merubah posisi duduknya, tangannya bersedekap di dada. Kalau masih nyaman dengan belayan mantan, buat apa menikah dengan yang lain? Bahkan anakmu saja bukan anak suamiku, kan? Kamu. Mayu murka. Jangan sok tahu kamu. Aku tahu dari mantan seselingkuhan Mbak langsung. Dia beberapa kali curhat padaku tentang Mbak. Sorry, ya. Aku tidak ada waktu dan keuntungan apapun mencari tahu tentang kehidupan pribadi Mbak. Jadi, aku cukup tahu saja. Tapi aku mau berterima kasih sama Mbak. Kalau Mbak gak buat suamiku sakit hati, tentu dia gak akan kepikiran balas dendam dengan menggunakan aku, adik Mbak ini. Aku juga mungkin gak akan menikah seumur hidup. Tapi karena Mbak, akhirnya aku memiliki suami sekarang. Dan kami sedang menanti lahirnya anak pertama kami. Hayu sengaja mengelus perutnya yang masih datar dengan senyum tipis. Jangan halu kamu. Kaisar tidak mungkin mencintai perempuan pendek sepertimu. Mayu masih menyangkalnya. Kenapa tidak mungkin? Suara Kaisar yang ada di belakangnya membuat Mayu membeku seketika. Ia menolehkan kepalanya takut-takut. Kakai. Wanita itu langsung pias. Kalau aku saja bisa mencintaimu yang seperti itu, kenapa aku tidak bisa mencintai Hayu yang jelas-jelas berusaha berbakti kepadaku sebagai suaminya? Kaisar mengambil tempat di samping sang istri. Perasaannya. Jangan ditanya. Kaisar sangat takut Hayu marah padanya. Tapi yang melegakan kemudian, Hayu malah memeluk lengannya, dan menunjukkan keposesifannya. Kalian jangan bersandiwara di depanku. Mayu meradang melihat pemandangan di depannya. Biasanya, hanya dirinya lah yang bisa melakukan itu. Ada rasa tak rela dalam diri Mayu. Apalagi yang mengalahkannya adalah adiknya sendiri, yang menurutnya level kecantikannya sangat jauh di bawahnya. Buat apa kami bersandiwara? Kini Kaisar yang menjawab dan merangkul bahu istrinya. Kamu hanya mantan istriku. Kita sudah tidak punya ikatan apapun, tegasnya. Masih ada Kayla di antara kita, Kai. Kayla bukan darah dagingku, tekan Kaisar sedikit jengah. Jujur, aku bingung. Sebenarnya apa mau kamu itu? Di saat masih bersamaku, kamu mencuri-curi waktu untuk menghabiskan waktu dengan pria lain. Sekarang aku sudah membebaskanku tapi kamu malah mengusik kehidupanku. Kaisar benar-benar tak habis pikir. Karena yang aku cinta kamu, Kai. Lalu si brengsek itu apa bagimu? Pemuas nafsu. Sinis Kaisar. Apa aku kurang memuaskanmu? Kaisar sebenarnya tak ingin membahas hal ini. Itu memalukan. Tapi ia sungguh tak mengerti kurang apa dirinya sehingga Mayu tega mengkhianatinya. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, Kai. Kamu terlalu acuh. Mayu berusaha mencari pembenaran atas sikapnya. Mbak Mayu, kisahmu dan kisah suamiku sudah masa lalu. Jangan membahas masalah kalian di hadapanku. Hayu menyela tak suka. Diam kamu, Hayu. Kamu itu cuma pelarian. Kamu itu cuma alat balas dendam. Mayu masih saja tidak sadar posisinya. Oh, benarkah?
Hayu melirik suaminya dengan lirikan penuh ancaman. Jadi, aku cuma alat balas dendammu. Terang saja Kaisar langsung tak berkutik. Tapi mau tak mau ia harus jujur bukan? Awalnya iya. Jawabnya berat hati mengakui. Mayu tersenyum penuh kemenangan. Tapi setelah mengenalmu, aku mulai tertarik padamu tanpa sadar. Aku suka sikapmu yang keras, galak, cerewet. Karena ternyata di balik itu semua, kamu wanita yang lembut dan perhatian. Aku merasa kamu memang wanita yang pantas untuk menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Kaisar menggenggam tangan sang istri erat. Itu bukan sandiwara. Ia baru mengenal Hayu singkat. Kaisar tidak pernah merasa seyakin ini pada wanita. Mayu yang melihat kemesraan yang terpampang di depan mata jelas meradang. Ia tak terima Hayu memiliki kaisarnya. Pria itu hanya serasi dengannya. Banyak yang mengatakan itu. Kalian pikir aku akan tertipu dengan sandiwara kalian? Tidak mungkin kamu mencintai wanita pendek ini. Kamu cuma ingin balas dendam padaku, kan? Mata Mayu mulai memerah. Dan kamu Hayu. Aku tahu kamu melakukan ini juga pasti untuk balas dendam padaku, kan? Karena dulu aku lebih memilih ikut papa daripada mama. Aku tidak akan tertipu sandiwara kalian. Terserah kamu saja. Tapi yang pasti sekarang kami suami istri. Dan kamu bukan siapa-siapaku lagi. Jadi, kamu tidak memiliki hak mengusik hidup kami. Dan jangan bertingkah seperti Mbak adalah korban di sini. Aku bukan orang ketiga. Aku bukan pelakor dalam rumah tanggamu. Rumah tanggamu hancur karena ulahmu sendiri. Hayu ikut menambahkan. Mereka memang adik kakak. Tapi sikap mereka sangat berseberangan. Hayu tak ingin begini sebenarnya. Hanya saja Mayu terkadang sangat keterlaluan dalam bersikap. Diam kamu. Mayu tak terima Hayu sok menasehatinya. Kamu yang diam. Kaisar balas membentak. Dan sebaiknya kamu pergi dari sini. Kita sudah tidak ada urusan. Kita jalani pilihan hidup kita masing-masing. Sekali saja kamu berani mengusik istriku. Aku tidak akan tinggal diam, tegas Kaisar yang membuat Mayu sakit hati. Dulu, Kaisar sangat mencintainya tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan saja. Hayu menatap kakaknya remeh. Bukannya apa, ia hanya masih sakit hati dengan sikap Mayu di masa lalu pada ibu mereka. Sebenarnya Hayu juga tidak ingin hubungan mereka seperti ini terus-menerus. Tapi kakaknya tak pernah berubah. Oke. Kita lihat sampai kapan kalian akan bertahan dengan sandiwara konyol kalian ini. Mayu meraih tasnya kasar, sebelum kemudian wanita itu melangkah pergi dengan membawa kekecwaannya. Ia masih dengan keyakinannya bahwa dua manusia itu hanya sedang bekerja sama untuk balas dendam padanya. Ia yakin itu. Jadi, itu alasanmu mendekatiku. Hayu menepis tangan sang suami di bahunya. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda tak aman. Ya, tapi, oke. Cukup tahu. Hayu bangkit berdiri dengan kesal. Ini benar-benar situasi yang mengancam bagi Kaisar. Aku minta maaf. Kaisar mengejar sang istri panik. Bagus sekali. Kakakku yang berulah tapi aku yang harus menanggung akibatnya. Oke. Aku salah. Aku minta maaf. Kaisar memaksa memeluk tubuh mungil itu meski Hayu memberontak. Tapi yang kukatakan tadi sungguh-sungguh. Kita mulai dari awal lagi. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Pembohong. Aku tidak berbohong. Kamu bisa pegang janjiku. Aku tidak mau. Kalau begitu terpaksa aku memaksamu. Lepas. Tidak akan. Suara pertengkaran itu masih terdengar meski dua manusia itu telah menghilang di lantai 2.
Mario masih di tempatnya semula, terabaikan, bagai debu halus yang tak terlihat. Ini nasibku, bagaimana ini? Gumamnya sembari mengusap tengkuknya. 2 jam berlalu, perut Mario mulai keroncongan. Ia memang sengaja tinggal, alih-alih pulang ke rumahnya sendiri. Ia khawatir dengan pengantin baru yang sedang bertengkar itu. Pasalnya ia juga ikut andil dalam aksi balas dendam Kaisar. Duh, lapar lagi. Pria itu mengusap perutnya yang keroncongan. Di meja makan sudah tersedia makan malam yang disediakan bibi pekerja di rumah ini. Tapi ia masih ingin menunggu, siapa tahu Kaisar dan Hayu akan turun sebentar lagi. Mario, kamu masih di sini. Dan benar saja, pasangan pengantin baru itu tiba-tiba hadir mengejutkannya. Kalian. Mulut Mario mendadak tak bisa berkata-kata. Pandangannya tertuju ke arah rambut basah pengantin baru yang nampak mesra itu. Sialan. Di sini ia menunggu khawatir, mereka malah sudah keramas lagi. Kenapa kamu? Kenapa Mario? Hayu terheran melihat Mario yang langsung berpamit pulang setelah melihat kehadiran mereka yang seperti melihat setan tadi. Mana aku tahu. Kaisar mengangkat bahunya. Mario juga main pergi saja dengan langkah gontai tanpa menjelaskan apapun padanya. Mungkin dia ada salah makan kali, iya. Hayu masih penasaran. Tangannya cekatan mengambilkan makanan untuk suaminya. Sore ini, karena kedatangan kakaknya yang tiba-tiba, Hayu jadi tidak punya waktu untuk memasak. Sehingga bibi yang akhirnya menyiapkan makan malam. Sudahlah. Kamu tidak suka aku memikirkan wanita lain. Aku juga tidak suka kamu memikirkan pria lain. Sekalipun yang kamu pikirkan itu Mario yang jelek itu. Aku, kan cuma penasaran saja. Tidak perlu penasaran pada urusan Mario. Dia bukan bayi. Kalau memang dia ada masalah, dia pasti akan bicara padaku. Kalau dia tidak mengatakan apapun, berarti situasi masih aman-aman saja. Oke. Kamu juga. Awas saja kalau kamu masih memikirkan wanita lain. Apalagi mantan. Hayu menekankan pada kata mantan dengan sangat jelas. Mana ada. Kalau aku masih memikirkannya berarti aku laki-laki paling bodoh sedunia. Buktinya kamu sampai ada niat balas dendam. Berarti kamu belum sepenuhnya move on dari masa lalu, kan? Hayu masih was-was. Itu, kan kemarin dan kemarinlah. Waktu itu aku belum punya obat sakit hati. Kalau sekarang, kan sudah ada. Kaisar melirik istrinya dengan tatapan jahil. Siapa? Dan yang dirayu langsung bersemu dan tersenyum girang. Masa tidak tahu? Yang galak, cerewet dan cemburuan. Kaisar balas menggoda sang istri. Coba sebut namanya. Pasti dia sangat cantik, imut dan manis. Kaisar tertawa renyah. Siapa yang menyangka kalau wanita yang dulu begitu judes padanya ternyata orangnya semenyenangkan dan selucu ini. 100 buat kamu. Jawaban Anda benar. Kaisar mengusap lembut poni istrinya. Lalu mereka tertawa bersama. Suasana malam ini begitu hangat dan damai. Mereka sama saling merasa beruntung dipertemukan dan memiliki satu sama lain. Tumben kamu nyasar kemari, Mario. Jupiter heran karena mendadak Mario bertamu ke kosannya. Aku cuma lagi stres. Mario langsung menjatuhkan bobot tubuhnya ke sofa. Stres kenapa lagi? Bosmu membuat ulah lagi. Dia macam-macam dengan kakak iparku. Jupiter langsung memberondong dengan pertanyaan. Karena sejatinya ia juga mengkhawatirkan hubungan mereka. Utamanya nasib Hayu yang apes harus menikah dengan kakaknya yang keras kepala itu. Iya. Kakakmu itu tidak waras. Mario menimpali gregetan.
Setiap mengingat rambut basah pasangan baru itu, rasa gemas sendiri. Karena seharian ini ia sudah 2 kali dibuat menunggu dua manusia itu berjam-jam lamanya, yang di mana ia sudah nyaris mati bosan. Malah mereka asyik bercocok tanam di kamar. Tidak waras bagaimana? Kalau Hayu dalam bahaya kenapa kamu malah di sini, bodoh? Jupiter langsung panik. Ia menyambar jaket serta kunci motornya. Loh, Jupiter. Mario ikut panik. Tak menyangka kalau respon Jupiter akan sekhawatir itu. Padahal ia belum memberikan penjelasan detail tentang gilanya Kaisar yang ia maksudkan. Gila itu anak. Kakak adik sama-sama gila. Umpat Mario nelangsa. Padahal ia hanya ingin tenang dan mencari teman bicara di kosan Jupiter. Malah dirinya ditinggal minggat begini. Bagaimana ceritanya?